Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Normal, mahasiswa semester 4 dari Prodi PGSD Kebumen FKIP UNS. Di sini kita akan belajar bersama tentang sejarah matematika Islam. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pengenalan sejarah matematika Islam. Kemudian yang kedua yaitu kontribusi matematika Islam. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh sejarah matematika Islam. Nah, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu pengenalan sejarah matematika Islam. Dalam sejarah matematika Islam abad pertengahan biasa disebut matematika Islam atau matematika Arab, di mana itu mencakup kajian matematika yang dilakukan selama perkembangan peradaban Islam, kira-kira antara tahun 622 dan 1600. Sains Islam dan matematika Islam berkembang pesat di bawah khilafah Islam yang menguasai Timur Tengah, mulai dari semenanjung Iberia di barat sampai lembah Indus di timur dan dinasti Almoravid dan kekaisaran Mali di selatan. Kemudian kita langsung masuk ke topik yang kedua, yaitu kontribusi matematika Islam. Dunia berutang besar kepada para ilmuwan Arab karena melindungi dan mengirimkan karya klasik matematika Yunani. Mereka lebih banyak mengirimkan teks, tetapi mereka juga membuat kemajuan besar dalam bidang aljabar dan menunjukkan kejeniusan karya mereka dalam bidang trigonometri. Kontribusi terpenting matematikawan Islam adalah pengembangan aljabar, yaitu menggabungkan material India dan Babilonia dengan geometri Yunani untuk mengembangkan aljabar. Dalam aljabar, seorang matematikawan menggunakan simbol X, Y, atau Z sebagai pengganti angka untuk menyelesaikan persoalan matematika. Nah, matematikawan Persia, Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, yang sering disebut Bapak Aljabar, menulis beberapa metode untuk memecahkan persamaan aljabar. Sejumlah matematikawan Islam seperti Abu Kamil Suja Ibnu Aslam perlahan menghapus perbedaan antara besaran dan bilangan, sehingga memungkinkan jumlah irasional tampak seperti koefisien dalam persamaan dan solusi bagi persamaan aljabar. Mereka bebas memperlakukan bilangan irasional seperti benda, tetapi mereka tidak mempelajari sifatnya secara teliti. Kemudian, pada abad ke-20, versi Latin aritmetik karya Al-Khwarizmi yang membahas numeralia India memperkenalkan sistem bilangan posisional desimal kepada dunia barat. Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Gabr wal Muqabalah, karyanya memaparkan solusi sistematis pertama untuk persamaan linear dan kuadrat dalam bahasa Arab. Nah, berikut merupakan contoh persamaan aljabar. Yang di sebelah kiri ada 3x kuadrat plus 11x plus 10. Sama dengan, bisa kita sederhanakan menjadi 3x plus 6 kali 3x plus 5 per 3. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 3x plus 2 kali 3x plus 5 per 3. Dan bisa lebih sederhana lagi menjadi x plus 2 kali 3x plus 5. Yang di sebelah kanan, yaitu ada x kuadrat plus 5x plus 6 per x kuadrat plus 6x plus 8. Bisa kita sederhanakan menjadi x plus 2 kali x plus 3 per x plus 2 kali x plus 4 sama dengan x plus 3 per x plus 4. Kemudian, apa sih manfaat aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, aljabar bisa kita gunakan untuk memanage uang kita. Nah, ini yang sering diterapkan oleh siswa, yaitu untuk memanage uang saku yang diberikan orang tua tiap minggu. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalnya, uang saku kita sebesar 70.000 setiap minggu.
karena setiap hari Selasa dan Rabu ada pelajaran tambahan, serta hari Jumat ada kegiatan ekstrakurikuler pada pukul 14.20. Sedangkan setelah pulang sekolah kita tidak pulang dahulu, langsung lanjut belajar tambahan, maka dibutuhkan uang makan plus uang jajan sebesar 10.000. Nah, kita kebingungan menentukan uang saku setiap hari selain Selasa, Rabu, dan Jumat selama 1 minggu jika dalam 1 minggu itu kita ingin menabung uang sebesar 25.000. Nah, dengan bantuan aljabar kita dapat menentukan uang saku kita per hari. Cara penyelesaian dari contoh kasus tadi yaitu kita anggap uang saku kita per hari selain Selasa, Rabu, dan Jumat karena sudah ada jatahnya yaitu 10.000 dengan X. Maka 70.000 itu uang saku 1 minggu. 25.000 itu uang tabungan selama 1 minggu. Maka 70.000 dikurangi 25.000 sama dengan 3 kali 10.000 plus 1 kali 6x min 3x. Di sini mengapa 3 kali 10.000? 3 berasal dari hari Selasa, Rabu, dan Jumat dalam 1 minggu, berarti ada 3 hari. Kemudian, mengapa 1 kali 6x min 3x? 1 berasal dari 1 minggu, sedangkan 6x min 3x berasal dari 6 hari dalam 1 minggu kecuali minggu karena libur. Dikurangi 3 hari, Selasa, Rabu, dan Jumat karena telah dijatah. Kemudian dilanjutkan 45.000 sama dengan 30.000 plus 1 kali 3x. 45.000 sama dengan 30.000 plus 3x. Kita memindahkan ruas 30.000 dari kanan ke kiri, sehingga menjadi 45.000 dikurangi 30.000 sama dengan 3x. Menghasilkan 15.000 sama dengan 3x. Maka diperoleh X sama dengan 15.000 per 3, di mana X sama dengan 5.000. Jadi, uang saku per hari yang kita gunakan selain Selasa, Rabu, dan Jumat, dan selain Minggu karena libur, maksimal sebesar 5.000. Tidak boleh lebih, tetapi boleh kurang. Kemudian kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh sejarah matematika Islam. Nah, di sini ada 4 tokoh yang terpenting, yaitu yang pertama Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizmiyah dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Ma'mun al-Rashid, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan naskah Sanskerta dan Yunani. Kemudian yang kedua yaitu ada Al-Karaji. Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Husain Al-Karaji atau Al-Karahi lahir 953 di Karajatau dan wafat pada tahun 1029. Adalah seorang matematikawan muslim Persia abad ke-10 dan insinyur. 3 karya utamanya adalah Al-Badi fil Hisab atau perhitungan yang indah, Al-Fakri fil Jabr wal Mukabalah, Aljabar yang agung, dan Al-Kafi fil Hisab perhitungan yang memadai. Al-Karaji atau dikenal dunia sebagai Al-Karahi merupakan ilmuwan muslim yang hidup di awal abad 10 Masehi. Dia merupakan seorang ilmuwan yang menguasai bidang hidrologi. Yang ketiga yaitu ada Omar Khayyam. Omar Khayyam lahir 18 Mei 1048 dan wafat 4 Desember 1131. Merupakan seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, dan penyair Persia. Ia lahir di Naisabur, di timur laut Persia, dan hidup sezaman
dengan pemerintahan Seljuk sekitar masa Perang Salib Pertama. Sebagai seorang matematikawan, dia paling terkenal karena karyanya pada klasifikasi dan solusi persamaan kubik, di mana dia memberikan solusi geometris dengan perpotongan kerucut. Hayam juga berkontribusi pada pemahaman aksioma paralel. Kemudian yang keempat itu ada Abu Kamil. Abu Kamil Suja Ibnu Aslam Ibnu Muhammad Ibnu Suja, juga dikenal sebagai Al-Hasib Al-Misri, adalah seorang matematikawan Mesir terkemuka selama zaman keemasan Islam. Dia dianggap sebagai matematikawan pertama yang secara sistematis menggunakan dan menerima bidang irasional sebagai solusi dan koefisien persamaan. Teknik matematikanya kemudian diadopsi oleh Fibonacci, sehingga memungkinkan Abu Kamil menjadi bagian penting dalam memperkenalkan aljabar ke Eropa. Demikian pembelajaran kita terkait sejarah matematika Islam. Terima kasih karena telah menonton video ini dan menyimak dengan baik. Saya Alfian Jamil Akmal, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.